Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke, di video kali ini kita pengen ngebahas yang namanya aplikasi kredit pintar. Dan ini sudah keterlambatan selama lebih dari 1 tahun dan kita pengen ngebongkar habis tentang modus penipuan di aplikasi kredit pintar ya, supaya nanti kalian bukan menjadi salah satu korban yang mungkin selama ini sudah banyak berjatuhan dan memakan banyak uang ya. Dan aku pengen ngingetin supaya kalian terus tetap berhati-hati ya atas nama aplikasi pinjaman online apapun itu. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus channel-channel terbaru dari channel kita, karena di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway dan kita bakal memberikan puluhan handphone Android secara gratis ya untuk subscriber setia kita yang terus ngikutin channel ini. Caranya cukup gampang, kalian tinggal tekan tombol subscribe dan loncengnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya juga. Oke, langsung ini kita pengen nunjukin dulu ke kalian aplikasi kredit pintar, aplikasi yang mungkin sudah tak asing lagi ya untuk masyarakat Indonesia, karena aplikasi kredit pintar ini merupakan aplikasi yang sudah mungkin cukup tua ya untuk golongan fintech yang ada di Indonesia. Dan hari ini aku pengen nunjukin ke kalian bahwasannya kita sudah keterlambatan selama lebih dari 1 tahun. Dan apa yang sudah terjadi dengan akun ini, di situ kalian bisa melihat jatuh temponya itu kemarin tanggal 23 Desember di tahun 2020. Jadi ini sekarang sudah masuk 2021. Dan di situ kalian bisa melihat jatuh temponya itu dengan denda sebesar 498.000. Dan nanti kalian juga bisa melihat di video-video sebelumnya untuk aplikasi kredit pintar ini, bahwasannya di video pertama kita itu jumlah tagihannya akan tetap ya sampai dengan 1 tahun ke depannya. Ini jumlah tagihannya masih tetap 1.200.000 dengan jumlah denda itu sebesar 498.000. Di situ sudah terlambat 365 hari. Artinya 1 tahun, pas 1 tahun ya ini ya. Dan di situ total tagihannya kita tuh 702.000 rupiah. Ini kemarin pinjamannya di awal itu sebesar 600.000 dengan denda keterlambatannya itu 498.000. Dan untuk saat ini ya, untuk di aplikasi kredit pintar itu sekarang itu banyak banget yang namanya korban penipuan dari aplikasi kredit pintar. Di sini tuh kita masih belum jelas ya siapa sebenarnya pemainnya, siapa sih sebenarnya penipunya dari aplikasi kredit pintar ini. Tapi banyak keluhan yang masuk ke kita untuk saat ini. eh untuk kalian yang sudah melakukan pengajuan pinjaman uang online dan dinyatakan berhasil, uangnya sudah kalian terima masuk ke rekening kalian, itu nanti ada orang-orang yang akan menelpon kalian memakai nomor pribadi, dan kita masih cukup tanda tanya besar kenapa dia bisa tahu eh, kapan pencairan uang kita, kapan kita bisa diterima berhasil untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi kredit pintar ini. Jadi ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar dan dinyatakan berhasil, uangnya sudah masuk ke rekening kalian. Tapi nanti tiba-tiba bakal ada orang yang nelpon kalian mengatakan bahwasannya pengirimannya itu secara double atau dengan segala macam alasan lah. Jadi mereka meminta untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah ditransferkan ke rekening kalian. Jadi jangan mau. Kalau seandainya kalian sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman dan kalian sudah menerima uangnya dan ada orang yang ingin meminta itu dikembalikan ke nomor rekening pribadi, jangan mau, karena itu bisa dipastikan berunsur penipuan. Jadi nanti kita tinggal ngebayar tagihannya aja, yang ngambil uangnya itu udah kita nggak tahu si penipu itu bisa tahu dari mana kita melakukan pencairan. Jadi saran aku, kalau seandainya kalian itu sudah menerima uangnya, jangan dikembalikan lagi. Dan ketika sudah mau tanggal jatuh tempo pembayarannya itu, kalian bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan kode virtual akun. Contohnya seperti ini.
Jadi kita pengen klik bayar, itu tadi ada tagihannya di situ. Caranya cukup gampang. Kalian bisa melakukan dari mobile banking, transfer ATM, bisa jadi dari apa ya, mobile banking juga bisa, dari internet banking juga bisa. Jadi kalau kalian ingin melakukan pembayaran itu kita ini disuruh transfer ke rekening BNI. Jadi kalian tinggal masukkan saja beberapa digit, ada sekitar 16 digit nomor. Sama seperti cara mentransfer uang ke orang lain ya. Jadi cukup gampang, mudah. Dan itu bisa kalian bayarkan di Alfamart bisa, Alfamidi bisa, Lawson juga bisa. Tapi kalau saran aku lebih bagusnya itu kalian menggunakan transfer ATM ya, atau mungkin mobile banking. Di samping jauh lebih ringkas, kita juga bisa pastikan bahwasannya kondisi signal untuk melakukan pengiriman uang tadi jauh lebih aman ya. Karena kalau di Alfamidi atau mungkin di Alfamart tadi kan ya bisa aja sedang maintenance atau mungkin servernya lagi down. Jadi aku pengen ngasih tahu bahwasannya jangan sampai ketipu ya. Dan beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita itu setelah keterlambatan 365 hari, apakah kredit pintar menyebarkan data? Sampai dengan saat ini untuk aplikasi kredit pintar kita masih tetap cukup apresiasi ya, karena mereka itu tidak melakukan penyebaran data. Palingan ya mereka itu akan telepon ke kontak darurat yang sengaja kita cantumkan ya. Jadi mereka itu akan konfirmasi kepada kontak darurat yang kita masukin. Jadi belakangan ini banyak juga ya sih yang melakukan teror yang mengatasnamakan aplikasi kredit pintar. Jadi aku pengen pesanin ke kalian agar tetap tenang dan berpikir positif, jangan mengambil langkah-langkah yang negatif, apalagi yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan mungkin orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi tetap tenang, hutang kalian itu tidak seberapa, dan yang namanya hutang itu masuk ke dalam hukum perdata. Dan apakah setelah gagal bayar di aplikasi kredit pintar selama 365 hari ini kita akan di blacklist dari B-Checking? Jawabannya tidak, karena kita sudah langsung mencoba di saat situasi seperti ini. Kita keterlambatan 365 hari dan kemarin kita ingin melakukan pengajuan pinjaman ke bank, dan bank apa saja untuk saat ini pasti ketika kalian ingin melakukan pinjaman di bank tersebut mereka akan mencek dulu B-Checking kita ya, apakah kita ada tersangkut paut dengan yang namanya masalah kredit lain sebagainya, hutang piutang. Jadi kalau seandainya ada pasti itu tidak lolos, dan kita dinyatakan lolos dan bisa pinjam di bank tersebut. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan BI checking ya. Dan pertanyaan yang sering masuk juga ke kita itu apakah debt collectornya datang ke rumah ya. Banyak juga yang bertanya seperti itu. Yang untuk di wilayah selain dari Jakarta ya mungkin masih cukup aman. Jakarta pun saat ini masih PSBB ya, jadi masih cukup terbantulah, karena mungkin ada beberapa keterangan yang mengatakan aplikasi kredit pintar itu sudah datang nyamperin ke rumah. Untuk sejauh ini sepengalaman kita untuk aplikasi kredit pintar kita masih tetap apresiasi ya. Yang namanya hutang itu ya memang harus wajib dibayar, dan konsekuensinya ya kita memang harus membayar denda. Dan menurut aku sejauh ini juga masih cukup dalam kategori yang wajar ya, dan kita pengen kasih tahu ke kalian ini supaya nanti kalian bisa mengambil langkah-langkah yang mungkin bisa menjadi referensi kalian. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.